mengalami infeksi sehingga asupan yang dimakan belum tentu terserap dengan baik dan menyebabkan sakit. Nah, sedangkan faktor apa itu tidak langsung itu meliputi pola asuh ya, pola asuh. Pola asuh itu istilahnya faktor secara tidak langsung ya, yang akan nanti mempengaruhi pemberian makan si anak ya, orang tua ke si anak. Nah, dari sini baik atau tidaknya akan mempengaruhi kesakitan tadi. Kemudian pola asuh ini juga faktor dari penyebab tidak langsung dan pelayanan kesehatan lingkungan serta kondisi ekonomi itu juga bagian dari faktor penyebab tidak langsung. Ini dua faktor ini adalah eh, apa itu faktor yang menjadi dari rujukan dari WHO yang diadopsi oleh Kemenkes ya. Teman-teman perlu mengetahui ya, nanti searching saja ya, ada bagannya ya, kayak bagan dari faktor masalah gizi ya, di masalah faktor penyebab masalah gizi atau faktor penyebab malnutrisi gitu menurut WHO atau Kemenkes. Nah, budaya di Indonesia ini kebiasaan memasak ya, kebiasaan memasak, kemudian prioritas makanan dalam keluarga serta pantangan makan bagi golongan orang yang rawan gizi ini bisa dipengaruhi oleh pengukuran ekologi. Nah, di sini bisa menyebabkan adanya malnutrisi, sehingga penting sekali dalam proses gizi di sini, gizi masyarakat ya, terkait dengan penilaian status gizi, kita penting sekali melakukan intervensi atau membuat program ya, program untuk dapat melancarkan aktivitas atau kegiatan gizi ini ya, program gizi ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, biasanya program-program intervensi ini yang melaksanakan siapa? Biasanya dari paling terendah yaitu ada pihak-pihak di kayak di pos UKK, kemudian di posyandu ya, itu melaksanakan program intervensi yang mana program intervensi ini bisa merujuk dari program-program yang diturunkan dari tingkat atasnya ya. Nah, di sini faktor ekologi berhubungan menyebabkan malnutrisi, contohnya keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi pangan, dan kesehatan dan pendidikan. Nah, ini adalah bagian tadi, bagian faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Yang bagian faktor penyebab langsung terhadap malnutrisi itu adalah keadaan infeksi dan konsumsi makanan. Sedangkan pengaruh budaya, sosial, produk pangan, serta kesehatan dan pendidikan di sini adalah tidak langsung. Jadi 3, 4, 5, 6 ini adalah tidak langsung, 1, 2 ini adalah faktor dari penyebab langsung. Nah, yang pertama kita bahas tentang kondisi infeksi. Nah, infeksi di sini adalah menurut Scrim Show di sini sangat erat ya hubungannya dengan bakteri, virus, dan parasit. Nah, terkadang pernah ya kejadian anak-anak itu muntah-muntah terus nggak mau maem ya bilangnya dokter mengalami infeksi lah, infeksi apa ya, bisa jadi perutnya itu makan ya mengkonsumsi suatu makanan yang mengandung bakteri atau parasit sehingga perutnya, saluran pencernaannya itu mengalami gangguan ya, gangguan pencernaan dan mengalami infeksi sehingga kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh dia akan dimuntahkan kembali atau kembali yang nggak mau menerima. Nah, itu karena efek infeksi. Nah, infeksi di sini akan mempengaruhi status gizi. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, ya tidak segera diberikan pertolongan, maka infeksi ini akan mempengaruhi status gizi dan bisa mempercepat terjadinya malnutrisi. Malnutrisi ini adalah kondisi kekurangan gizi, ya yang bisa menyebabkan gizi buruk, bahkan bisa menyebabkan stunting.
Nah, terdapat beberapa macam apa itu mekanisme ya patologis di mana malnutrisi di sini bisa kita lakukan beberapa apa itu maaf, mekanisme ya yang terjadi mekanisme secara patologis di sini terjadinya malnutrisi karena infeksi ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, penurunan asupan zat gizi, kemudian peningkatan kehilangan cairan dan meningkatnya kebutuhannya. Di sini maksudnya penurunan asupan zat gizi di sini gimana? Ya tadi karena kondisi infeksi ini kemudian bisa nafsu makannya berkurang. Ya, nafsu makannya berkurang sehingga absorpsi penyerapan di dalam tubuhnya di sini menurun dan kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit ini juga menimbulkan apa infeksi, bisa menimbulkan infeksi. Yang kedua, adanya infeksi ini nanti bisa kehilangan cairan, dehidrasi ya, yang diakibatkan karena diare, mual. Karena kan kalau orang infeksi itu ya anak-anak atau orang dewasa yang mengalami infeksi saluran pencernaan, maaf, pencernaan khususnya biasanya mual, kemudian diare dan bahkan bisa sampai ke pendarahan. Nah, itu bisa mengalami dehidrasi. Dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan di sini peningkatan kebutuhan akibat sakit tadi harusnya asupannya itu lebih ditambah ya, tapi karena tidak jadinya bisa memperparah infeksi. Nah, ini pernah kejadian pengalaman pribadi ya pada anak saya itu pernah kejadian mengalami setelah didiagnosa dokter itu mengalami infeksi saluran pencernaan ya. Apa ya disebabkan karena kalau menurut dokter ya karena makan makanan itu ya jajanan gitu ya jajanan apa itu kayak ciki-ciki. Jadi kalau anak balita kebetulan waktu itu usia setahun ya kok setahun 2 tahun sekitar 2 tahun itu ke pemberian jajanan yang kayak kemasan gitu ya, itu terkadang di beberapa anak itu nggak cocok ya, dan bisa menyebabkan itu tadi infeksi di saluran pencernaan sehingga dia kalau dikasih maem langsung bali ya, langsung muntah, tapi dia nggak diare, langsung muntah dan waktu itu sampai dehidrasi sampai badannya itu lemes, berdiri pun nggak bisa. Jadi suruh berdiri langsung apa itu peloh gitu. Kemudian langsung saya bawa lari ke rumah sakit ya dan terdiagnosa setelah diuji lab bukan tipes, bukan bukan apa itu, bukan muntaber tidak, tapi ya ini diagnosanya karena infeksi dan lebih cenderungnya ke infeksi saluran pernafasan. Dan obatnya apa? Cuma harus menghindari jajanan snack-snack ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih punya anak balita diperhatikan kalau ngasih jajanan ya. Bisa jadi ada yang cocok, ada yang tidak ya. Kalau yang sensitif bisa berdampak ke infeksi. Kemudian yang kedua konsumsi ini ya, konsumsi makanan. Nah, konsumsi makanan di sini sangat penting untuk mengetahui kebiasaan masyarakat ya untuk mengukur status gizi dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi. Nah, diet di sini artinya itu bukan mengurangi makan ya. Sebenarnya diet itu artinya adalah mengatur, mengatur pola makan, mengatur kebiasaan makan. Nah, tapi pada orang apa itu yang tidak paham istilah diet itu diartikan mengurangi makan untuk mengurangi berat badan gitu ya. Nah, di sini mungkin beda apa itu beda makna ya. Jadi sebenarnya diet itu mengatur pola makan, bukan mengurangi makan tapi mengatur pola makan. Nah, mengatur pola makan tergantung
dia kondisinya kelebihan berat badan atau kondisinya malnutrisi. Malnutrisi ini lebih cenderung karena kekurangan zat gizi ya, yang bisa menyebabkan gizi buruk. Tapi kalau kelebihan gizi berarti sudah sampai ke apa? Overweight. Nah, faktor yang berhubungan dengan makanan di sini kaitannya dengan ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jarak ya, jarak tempuh antara rumah dengan pasar, jarak tempuh antara rumah dengan mall, atau juga faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi untuk mendapatkan makanan itu terbatas karena kondisi ekonominya ya pas-pasan. Untuk membeli daging itu nggak bisa, bisanya beli gereh ya atau ikan asin. Ya. Kemudian penggunaan zat gizi. Nah, yang dibeli kok cuma nasi sama tempe terus makme ya. Jadi zat gizi di sini itu harus lengkap ya. Ada zat gizi makro sama zat gizi mikro ya. Yang mana zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral. Jadi kalau menghidangkan makanan tidak harus mahal, tetapi dalam makanan itu harus memenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro, sehingga apa? Kecukupan dari kebutuhan asupan makanan itu terpenuhi. Jadi para suami ya yang punya istri masak ya, suka masak di rumah, tolong jangan dipaido istilahnya. Masak jangannya kayak gitu terus kayak anu bosen ya. Jangan dipaido ya. Tapi perhatikan dari makanan yang dimakan itu sudah memenuhi eh, kecukupan zat gizi belum ya. Nanti boleh sewaktu-waktu beli makanan yang mahal, monggo ya. Tapi makanan mahal belum tentu apa mengandung zat gizi yang dibutuhkan. Kemudian pengaruh budaya. Nah, pengaruh budaya di sini diperhatikan, yang perlu diperhatikan yaitu sikap terhadap makanan ya. Ada beberapa kelompok ya orang itu melakukan pantangan. Contoh ya, orang India. Orang India itu pantang memakan sapi karena sapi dianggapnya apa? Tuhan ya. Terus tahayul ya. Ada beberapa sekelompok orang yang menganggap makanan itu untuk bahan sajian, ya. Kemudian dianggap tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi makanan menjadi rendah. Yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tertentu, seperti ibu hamil harus mengkonsumsi ikan. Nah, kadang di beberapa daerah ya, tempat ya yang masih awam, kalau habis operasi atau masa hamil itu nggak boleh makan makanan hidup katanya. Nanti nggak malati katanya. Padahal ikan ya, daging-dagingan itu dibutuhkan oleh ibu hamil. Kemudian pasca melahirkan itu harus makan ikan-ikanan. Tapi bagi sebagian masyarakat yang belum tahu ilmu gizi, mereka tidak memperbolehkan untuk makan ikan, katanya nanti ndak nyemes gitu ya. Nyemes ya bahasa orang ini ya orang Jawa gitu ya. Tapi itu justru harus dikonsumsi ya biar mempercepat pemulihan karena apa di dalam ikan, telur kayak gitu banyak mengandung zat protein. Nah, protein itu bisa menguatkan otot-otot tubuh dan memulihkan apa itu jaringan-jaringan tubuh yang melemah ya. Kemudian yang kedua, penyebab penyakit. Nah, di sini konsumsi makanan yang rendah disebabkan oleh adanya penyakit, terutama penyakit infeksi saluran pencernaan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Dan yang ketiga, jarak kelahiran anak. Nah, kalau punya anak jangan terlalu dridil ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa orang percaya banyak anak itu banyak rezeki, tetapi kita melihat kondisi pasangan ya. Jadi eh,
Kalau jaraknya satu tahun itu tidak baik ya. Karena apa, pemulihan seorang ibu yang baru melahirkan itu butuh waktu. Ya butuh waktu untuk mengatur, memulihkan apa itu secara fisik dan memulihkan secara mental. Jadi jarak kelahiran ini juga harus diperhatikan. Karena jarak kelahiran yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak akan mempengaruhi asupan zat gizi dalam keluarga dari aspek apa ini kebutuhan ASI si ibu nanti lama-lama jadi kurang gizi ya, disedot terus. Terus secara ekonomi jadi membengkak juga. Kemudian produksi pangan. Nah, di sini konsumsi zat gizi keluarga yang rendah bisa dipengaruhi karena produksi pangan. Ini produksi pangan yang bagaimana di sini? Nah, produksi pangan di sini kaitannya dengan teknologi ya yang bersifat tradisional. Makanan itu diolah menjadi apa ya? Dan ini dibutuhkan apa ya? Keterampilan ya. Harus terampil mengolah makanan itu menjadi zat pangan. Ada beberapa tempat eh, tahu apa itu ubi, telo-telo ya. Telo ya, daun daun ketela ya. Kalau di tempat kita kan dibuat berambang asem. Tapi di beberapa tempat lain itu tidak dijadikan bahan pangan, tapi tinggal makan hewan ya. Ada yang seperti itu. Itu juga karena pengaruh budaya, pengaruh pengetahuan karena tidak tahu kalau sumber pangan itu bisa untuk diproduksi. Contoh lagi pelepah pisang ya, apa itu jenenge ya? eh, Batangnya pisang tuh loh. Di sekarang lagi tren dibudidayakan menjadi keripik ya. Keripik pelepah pisang itu ya. Nah, itu kalau yang tidak paham itu ya udah dibuang saja ya. Tapi kalau yang tahu teknologi, mengetahui teknologi pangan, dia akan dimanfaatkan menjadi sebuah bahan pangan menjadi keripik. Terus ontong, tahu ontong? Bahasanya apa ya? Eh, Jantung jantung pisang. pisang, Bu. Jantung pisang ya. Terus satu lagi yang banyak itu telutuhnya itu apa jenenge tales sing wit tales itu apa namanya? Keladi. Apa? Tangkainya pohon Keladi. tales itu loh. Tangkainya pohon tales itu di beberapa tempat Lompong. dimasak ya lompong. Ya, lompong kalau ada yang paham, yang bisa pinter masaknya itu bisa jadi sayur yang enak. Tapi kalau tidak tahu cara masaknya, nanti malah gatel, ya gatelan gitu. Itu juga produk pangan yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak semua orang tahu ya. Makanya ini menjadi pengaruh budaya ya, pengaruh budaya dan ke apa itu keilmuan ya, pengetahuan ya. Kemudian faktor sosial ekonomi tadi ya, nilai apa itu kaitannya dengan faktor sosial ekonomi akan mempengaruhi budaya seseorang itu mengkonsumsi makanan. Ya, kalau ekonominya tinggi ya biasanya pengennya jajan cepet, enak gitu kan. Tapi kalau di sosial ekonomi yang pas-pasan ya pasti lihat-lihat dulu mau jajan ya, memanfaatkan apa itu bahan pangan yang ada. Nah, tingkat pendidikan di sini akan mempengaruhi dari sosial ekonomi akan berhubungan ya. Meskipun apa itu tingkat sosial ekonominya tinggi, kemudian pengetahuannya tinggi, belum tentu akan memutuskan langsung jajan, tapi akan melihat-lihat jajanan ini sehat apa tidaknya. Kemudian dari faktor sosial ekonomi kita bisa lihat data. Nah, data di sini bisa menjadi bahan pertimbangan ya kaitannya dengan kondisi penduduk ya secara geografis, usia, jumlah, kemudian kondisi keluarga dan tingkat pendidikan. Kemudian dari perumahan kita bisa melihat
ya kondisi masyarakat kita masuk kondisi masyarakat menengah bawah atas ya bisa kita lihat dari rumahnya ya tipe rumahnya apa lantainya apa masuk kategori rumah sehat atau tidak kemudian dapur sumber air kakus nah ini biasanya kalau ada pendataan itu ya data dari apa itu BPS Badan Statistik biasanya kan kalau zamannya Pak Harto dulu kan tiap 5 tahun disensus penduduk gitu ya tapi kalau sekarang itu kan eh, programnya tidak apa itu seviral zaman Pak Harto ya kalau zaman Pak Harto kalau ada sensus penduduk itu kan semuanya tahu kalau sekarang itu kayaknya ya biasa-biasa aja gitu tapi tiba-tiba ada yang datengin kayak data kayak gitu ya. Kemudian faktor sosial ekonomi dan data ekonomi ini bisa kita lihat dari jenis pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pengeluaran. Nah, ini biasanya dalam sensus penduduk juga akan ditanya. Terus, kalau kita melakukan penelitian terkait dengan gizi, juga pertanyaan ini biasanya akan dimunculkan. Kerjaannya apa, jumlah pendapatannya UMR atau di bawah UMR, pengeluarannya berapa rata-rata dalam sebulan. Ini biasanya pertanyaan ini akan dimunculkan di kuesioner. Kemudian produksi pangan, di sini data yang relevan untuk untuk produksi pangan, diantaranya penyediaan makanan keluarga, sistem pertanian, tanah, peternakan dan perikanan. Nah, sekarang ini yang lagi apa itu kayak viral di Instagram ya, kita kayak membuat kebun sendiri ya. Kalau zaman dulu mungkin hanya toga, tapi kalau sekarang itu trendsnya kita punya memanfaatkan lahan kecil untuk berkebun ya, berkebun sendiri sehingga kita bisa menyiapkan sayur-mayuran di rumah sendiri tinggal metik ya. Kemudian yang keenam ada pelayanan kesehatan, pendidikan. Di sini kaitannya dengan faktor ekologi akan mempengaruhi ya bahwa pelayanan kesehatan pendidikan ini penting ya di beberapa data di rumah sakit maupun fasilitas pendidikan lainnya ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Contoh ya kalau di rumah sakit puskesmas nanti akan kita perhatikan kaitannya dengan jumlah tempat tidur pasien, ruangannya ya. Kemudian kalau di daerah di desa kayak ada apa itu namanya? Pos apa sih? Di bawahnya puskesmas itu saya kok lupa. Ada kayak pos buat sebelum di desa ya. Di desa itu ada pos apa ya? Posko, Apa Bu. Pak Suk apa Pak Posko Sukianto? atau pos 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 Pindu, posko, Bu. pos pembantu, Oh ya, Oh, pos bukan? pembantu. Pos pindu, oke, atau PKD, Bu. Ya, BKD, PKD ya, Oke. PKD. Nek pos Oleh bindu Dinas kan beda Kesehatan. nih. Pos bindu Iya, beda Bu. lagi. Pos bindu tuh kayak pos yandu kayak gitu ya. PKD ya, pos Pos pusat kesehatan kesehatan pos desa. kesehatan desa. PK PKD ya, Pak. Pos Oke, PKD, kesehatan Bu. Oke. PKD ya, pos kesehatan desa itu di bawahnya puskesmas. Nah, itu untuk ini ya kaitannya pelayanan kesehatan sebenarnya kalau kita mau berobat ya paling dekat itu di mana di PKD tadi pos kesehatan desa ya diarahkannya situ. Kalau kondisi darurat ya, kemudian baru ke puskesmas, baru ke rumah sakit. Nah, kalau PKD di ke kondisi real kenyataan ya itu dimanfaatkan untuk ibu-ibu hamil ya PKD itu. Kalau ibu-ibu hamil dikumpulkannya di PKD itu diberikan pendidikan kesehatan kaitannya persiapan melahirkan terus apa itu pendidikan tentang menjaga kebiasaan ibu hamil yang sehat terus diberi pengetahuan tentang pola makan yang sehat untuk ibu hamil atau namanya kelas ibu hamil ya. Nah, itu di desa-desa ada namanya PKD itu yang dimanfaatkan untuk kegiatan
ibu hamil. Kemudian pengukuran faktor ekologi ini sangat kompleks. Nah, data yang dikumpulkan bisa menggambarkan situasi yang sekarang dan bisa berguna untuk pengembangan program serta gambaran prevalensi malnutrisi secara langsung dapat dilakukan dengan metode klinis ataupun antropometri. Jadi dari faktor ekologi itu ibaratnya kita kayak mendata tadi ya, membuat sensus penduduk ya dari aspek faktor ekologi ini untuk mengetahui seberapa kemampuan masyarakat kaitannya dengan apa ini gizi tadi ya, mampu pemenuhan gizinya itu bagaimana. Nanti dari situ akan terlihat ya punya gambaran bahwa masyarakat kita itu tergolong masyarakat menengah, sehat atau tidaknya. Nah, jenis-jenis yang muncul nih di beberapa identifikasi ekologi ya, di antaranya untuk data keluarga, kemudian pekerjaan, pendidikan, rumah, ekonomi, kondisi dapur, kemudian pola pangan ya. Nah, ini yang sering ditanyakan ya saat melakukan survei. Survei penduduk itu muncul seperti ini. Ini bagian dari identifikasi ekologi. Harus ada penyimpanan makanannya di mana, air minumnya, kaskus, tanah, peternakan dan perikanan, serta peralatan makanan. Nah, bagaimana hubungan? Nah, ini tadi. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini adalah bagan yang saya sampaikan tadi. Bagan faktor penyebab malnutrisi menurut WHO. Ya, penyakit ya di sini bisa dipengaruhi oleh apa? Kesehatan, pendidikan, ya, dan makanan, konsumsi makanan. Nah, di sini tuh ada penyakit ya, sakit ya, orang sakit. Orang sakit dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penyakit. Nah, kemudian penyakit ini sendiri dipengaruhi oleh asupan makan dan konsumsi makan. Kemudian pelayanan kesehatan dan konsumsi makan ini bagian dari faktor ekologi. Padahal di faktor ekologi itu ada 6. Ada infeksi, pelayanan kesehatan, makanan, budaya, sosial, dan produk pangan. Nah, sosial ini sendiri dipengaruhi oleh budaya dan produk pangan. Kemudian produk pangan dipengaruhi oleh pendidikan dan konsumsi makan dipengaruhi oleh budaya. Yang mana kesemuanya ini menjadi bagian faktor terjadinya penyakit malnutrisi tadi. Jadi hubungan ini saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak bisa terpisahkan. Nah, model ekologi dalam bidang gizi di sini ya lingkungan mikro, ada lingkungan makro. Kemudian ada agen penjamu. Nah, di sini yang berperan sebagai penjamu, di sini host ya. Host itu status gizinya ya. Di sini ada status gizi, penjamunya manusia, agennya adalah pola makan ya. Diet itu pola makan. Ya, ketiga ini akan mempengaruhi lingkungan mikro. Lingkungan mikro akan mempengaruhi lingkungan makro. Nah, contoh agen di sini kekurangan zat gizi spesifik, contohnya Fe. Kekurangan Fe bisa berdampak anemia. Kemudian faktor penjamu berkaitan dengan individu, contohnya jenis kelamin, kemudian fisiologi dan psikologi. Dan faktor lingkungan yang mempengaruhi persediaan pangan
serta asupan zat gizi, serta di sini ada faktor lingkungan yang meliputi biologi, sosial, ekonomi, dan politik. Ternyata politik itu juga bagian dari faktor lingkungan. Bisa kita lihat kalau kondisi negara kita lagi gonjang-ganjing ya, itu akan mempengaruhi apa? Harga pangan ya, harga pangan naik atau turunnya itu bisa dipengaruhi oleh faktor politik. Nah, itu tadi kaitannya dengan faktor ekologi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya loh. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya nanti. Boleh sharing. Ini yang masuk 31 ya, Mas Diko. Nanti tolong dicatat. Nanti saya kirimi link presensi. Ini ada 31 yang masuk. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bertanya? Belum ada? Oke, saya bertanya ya. Faktor apa saja tadi yang mempengaruhi malnutrisi? Ada faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung tadi ada dua, sebutkan. Mas Aditya. Mas Aditya monitor. Oke, Mas Aditya nggak ada. Mbak Halisa. Mbak Halisa monitor. Tidak ada lagi yang saya panggil nggak ada. Tolong dicatat Mas Diki. Terus Mbak Aprilia. Nggih, Bu. Iya. Mohon maaf, Faktor Bu, sambil di jalan, Bu. nggak apa-apa. Tadi faktor penyebab malnutrisi ada faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Faktor Iya, penyebab langsungnya ada dua, bisa disebutkan? faktor penyebab langsungnya dari konsumsi nutrisi itu sendiri. Mm-mm. Kemudian eh, tentang ketersediaan zat gizi juga, Bu. Lalu yang tidak langsung itu terkait dengan pengetahuan, Mm-mm. kemudian eh, praktek praktek nutrisinya dan ada pengaruh dari budaya juga. Oke. Oke, bisa ditambahkan Mbak Tiwi. Ya. Bu.
Ya, bisa ditambahkan Mbak Dewi, faktor penyebab langsung kurang 1. Terus faktor penyebab tidak langsungnya bisa ditambahkan sebut 1. Untuk penyebab langsungnya, yang pertama itu ada keadaan infeksi, yang kedua konsumsi makanan. Untuk Oke, yang tidak sip. untuk yang tidak langsung ada pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi pangan, sama kesehatan dan pendidikan. Oke, sip. Makasih. Kemudian satu lagi ya. Faktor yang mempengaruhi hubungan dengan makanan tadi apa saja? Seseorang bisa mengkonsumsi makanan atau tidaknya tadi dipengaruhi oleh apa? Bisa dibantu jawab, tadi ada 4 ya. Dibantu jawab oleh Mbak Erina. Ada Iya, Bu. Mbak? Nggih. Monggo Mbak Erina. Ada Faktor yang 4. mempengaruhi, ya, faktor yang memberi hubungan bisa mengkonsumsi makanan atau tidak, faktor fisiologis seperti gangguan pencernaan, kemudian faktor psikologis, kebiasaan, sosial budaya, kemudian faktor ekonomi mungkin ya, ketersediaan bahan makanan. Ya, oke, jadi faktor yang berhubungan dengan makanan tadi ada 4. 1, ketersediaan makanan. Terus jangkauan ya, jangkauan terhadap tempat lokasi pangan. Terus penggunaan zat gizi itu dimanfaatkan untuk apa dan kecukupan ya. Kecukupan di sini tuh dari besar kecilnya nilai kalori yang dimakan. Ya, jadi ada 4. Oke, satu lagi terakhir. Dari pengaruh aspek budaya, kenapa jarak kelahiran anak ini mempengaruhi faktor ekologi? Tadi saya membahas, bisa dijawab. Ada yang mau menjawab? Sukarela? Kenapa pengaruh budaya kaitannya dengan jarak kelahiran anak bisa mempengaruhi faktor ekologi dan menyebabkan malnutrisi? Oh, ada. Ya Bu, Masan, ya Bu. Mas siapa? Pak Daniel. Oke, silahkan. Ya, kalau budaya itu katanya ada banyak anak banyak rezeki. Padahal banyak anak banyak rezeki itu kan bisa saja malah itu dia akan kekurangan dari pendapatannya untuk membiayai banyak anaknya itu. Jadi untuk kecukupan gizi anak-anaknya bisa menjadi berkurang. Misalnya kalau punya anak 2 itu tercukupi semuanya, misalnya dapat makan pakai ikan ataupun pakai telur. Karena banyak anak jadi mungkin bisa jadi 4 atau 5 itu kan cuma memakai tempe. Untuk kecukupan protein hewaninya akan berkurang Bu. Jadi seperti itu Bu. Oke, terus sekali. Terus dari aspek ibunya juga ya, kalau Ibunya ya. jarak kelahirannya dekat, kondisi ibunya jadi melemah ya, kondisi ibunya jadi melemah, terus kualitas ASINya juga tidak baik. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak ya untuk materi hari ini kaitannya dengan faktor ekologi. Ini saya cukupkan ya teman-teman. Nanti lanjut ke pertemuan yang kedua. Mungkin nanti untuk di pertemuan
kedua, saya ada 2 topik materi, atau nanti mungkin kalau teman-teman bisa meluangkan waktu lebih, saya bisa langsung 3 materi ya, karena materinya masih ada 3 materi. Nanti tinggal bahas untuk yang tugas esai gitu. Nanti monggo saya manut Mas Diki ya. Nanti kalau misalkan minggu depan dari jam 3:30 misalkan free, boleh 3:30 bisa dimulai, atau jam 4 ya, jam 4 misalkan free, nanti bisa dimulai jam 4 sampai jam 6 untuk bisa menyelesaikan materi, sama nanti tinggal di sesi apa itu berikutnya mengumpulkan tugas esai. Gitu nggih, teman-teman, Mas Diki. Oke, Bu, baik, nanti kita koordinasikan dengan Nggih. teman-teman jadwalnya. Oke, paling tidak mungkin 2 jam. Kalau misal kita bisa padatkan di satu pertemuan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau apa itu nanti nambah satu lagi pertemuan juga nggak apa-apa. Biar pas sesuai jadwal aja. Biar nanti kan besok itu pertemuan terakhir kalau di jadwal. Kalau misalkan bisa 2 jam, nanti saya langsung selesaikan. Dan nanti saya bahas untuk tugas esai. Gitu nggih, teman-teman semuanya. Oke, Bu. Yang belum bisa hadir hari ini, dimohon nanti pertemuan berikutnya bisa hadir, karena absensinya nanti double ya, Iman-Iman kalau nggak hadir ya. Jadi hari ini nanti saya kirimi Mas Diki link presensinya untuk 30 mahasiswa yang sudah hadir, nanti diarahkan untuk bisa mengisi link tersebut ya Mas Diki ya. Oke, baik, Bu. Nanti Oke. kami tunggu linknya. Baik, terima kasih banyak Mas Diki udah dibantu untuk koordinasi dengan teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Diki, teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Ya Bu, terima kasih. Sehat-sehat. Alhamdulillah.